Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Laila Safitri dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kali ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi pembelajaran pada KD 3.3, yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi suprastruktur sistem politik Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik. Yang keempat, yaitu peserta didik dapat menunjukkan partisipasi warga negara yang baik dalam sistem politik Republik Indonesia. Kemudian masuk pada proses pembelajaran melalui WhatsApp Group, pendidik akan mengucapkan salam kepada peserta didik. Setelah itu, peserta didik akan diarahkan untuk menuju Google Classroom untuk mengisi daftar kehadiran sekaligus untuk mengamati materi yang disampaikan oleh pendidik. Berikut merupakan tampilan pada halaman Google Classroom. Nah, setelah itu peserta akan diminta untuk mengamati video pembelajaran yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jaga kebersihan, jangan lupa pakai masker, tetapkan social distancing dan physical distancing. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Pada materi pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini akan ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Yang kedua yaitu lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Yang keempat, partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Masuk pada materi pertama yaitu suprastruktur politik. Suprastruktur politik dikaitkan dengan fenomena kehidupan politik di tingkat pemerintahan. Ada juga yang menyebutkan bahwa suprastruktur politik adalah gambaran pemerintahan dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara. Kemudian, tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan. Jadi setiap lembaga negara telah memiliki tugas dan peranannya masing-masing yang itu diatur dalam undang-undang. Berikut merupakan lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1950. Yang pertama Presiden dan Wakil Presiden, yang kedua Menteri, yang ketiga Mahkamah Agung, dan yang keempat Dewan Pengawas Keuangan. Selanjutnya adalah lembaga-lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah menjadi adanya Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, dan Komisi Yudikatif atau KY. Kemudian yang selanjutnya yaitu infrastruktur politik. Ibarat sebuah rumah, suprastruktur adalah bentuknya atau bangunannya, sedangkan infrastruktur adalah komponen yang berada di dalamnya. Apa itu infrastruktur politik? Infrastruktur politik adalah prasarana yang digunakan guna untuk menunjang terselenggaranya suatu proses pemerintahan. Ada 5 unsur penunjang infrastruktur politik. Yang pertama yaitu partai politik atau political party. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar persamaan kehendak, tujuan, dan cita-cita. Mereka berkumpul menjadi sebuah partai politik karena memiliki tujuan yang sama, kehendak yang sama, dan cita-cita yang sama.
Contohnya adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PDIP, Partai PKB, dan lain sebagainya. Mereka adalah termasuk partai politik. Kemudian, yang kedua adalah golongan kepentingan atau interest group. Golongan kepentingan atau kelompok kepentingan merupakan kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap politik negara, namun berada di luar dari partai politik itu sendiri. Tak jarang dari mereka melakukan kegiatannya dengan sukarela. Contohnya adalah lembaga swadaya masyarakat, kemudian serikat buruh, serikat dagang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah alat komunikasi politik. Alat komunikasi politik menjadi sangat penting dalam adanya proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara langsung kepada masyarakat. Adanya media komunikasi politik itu menjadikan masyarakat tahu apa yang terjadi dalam dunia perpolitikan atau pemerintahan. Kemudian yang selanjutnya adalah golongan penekan atau kelompok penekan adalah mereka yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang, di mana di dalamnya terdapat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang terakhir adalah tokoh politik atau political figure. Memunculkan tokoh politik adalah suatu hal yang penting dalam sebuah dunia perpolitikan, karena dengan adanya tokoh tersebut masyarakat akan mengenal secara langsung siapa yang berada dalam dunia perpolitikan tersebut. Kemudian berikut merupakan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Yang pertama yaitu Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR, Dewan Pemerintah Daerah atau DPD, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Pemerintah Daerah Provinsi atau Gubernur atau DPRD, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, yang di bawahnya terdapat peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kemudian ada juga TNI dan Polri, pemerintah daerah kabupaten atau kota, kemudian pemerintah tingkat desa, bahkan hingga ke RT RW. Yang selanjutnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Di sini bagaimana cara menciptakan suatu pemerintahan yang baik. Menurut Laude Ida, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik, meliputi yang pertama yaitu interaksi. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, pihak swasta, dan juga masyarakat akan menimbulkan suatu kondisi masyarakat yang baik. Adanya interaksi mempermudah ketiganya dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua yaitu komunikasi. Adanya komunikasi di antara ketiganya akan menyebabkan suatu pemerintahan yang baik, di mana ketika mereka berkomunikasi dengan baik, maka akan melakukan sebuah sinergi guna untuk menghasilkan output yang berkualitas. Yang ketiga yaitu self-enforcing process. Adanya upaya mendirikan pemerintahan atau self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Dinamika di masyarakat tidak bisa kita pungkiri adanya. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan agar terciptanya pemerintahan yang baik. Yang keempat yaitu balance of force, di mana dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, ketiga elemen tersebut harus menciptakan suatu dinamika yang satu kesatuan dan kompleks, harmoni dan kerjasama antara ketiganya, sehingga terciptalah suatu kerjasama yang baik antara elemen tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah independensi, yaitu menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Saling ketergantungan di antara ketiganya akan menimbulkan suatu komunikasi maupun interaksi, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik akan berjalan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia.
Partisipasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk menciptakan kestabilan politik di Indonesia. Agar kehidupan perpolitikan di Indonesia berjalan stabil, maka harus ada partisipasi warga negara. Contoh partisipasi warga negara yang baik dalam lingkungan sekolah adalah seperti mengikuti kegiatan pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, pemilihan organisasi ekstrakurikuler, baik pramuka, paskibra, PMR, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh partisipasi politik warga negara di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut aktif dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, pemilihan kepala desa, pemilihan organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian di lingkungan negara, kita sebagai warga negara yang baik harus tetap turut berpartisipasi dalam perpolitikan di Indonesia. Contohnya adalah mengikuti pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif atau memilih presiden. Yang kedua yaitu memilih kepala daerah secara langsung atau pilkada. Dan aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun ini juga merupakan bentuk partisipasi politik yang baik guna untuk terciptanya suatu kondisi yang stabil. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga anak-anak tetap belajar di rumah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, yaitu evaluasi. Setelah peserta didik mengamati video yang telah diberikan, pendidik akan memberikan tugas guna untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka tentang materi yang telah diberikan. Berikut merupakan tampilan tugas yang diberikan kepada peserta didik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.